malam teman-teman pecinta komuter lain, teman-teman rekan komuter dan kawan sejalan Jawa 5. Hari ini kita dari Jawa 5 ada live yang cukup mendadak nih. Bisa dibilang mendadak ya, karena memang nggak direncanain sama dari akun komuter lain juga nggak terlalu promosi ya. Next, untuk live kali ini Jawa 5 berkolaborasi dengan KAI Komuter diwakili oleh Purba VP selaku VP Korseknya, Corporate Secretary. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih persiapan KAI komuter lain pada saat mudik Lebaran 2022 ini ya. Apalagi ini adalah yang pertama kali pada saat KAI komuter dan melakukan ekspansi ke Jogja Solo, kemudian melakukan ekspansi mengakuisisi KA lokal. Ini kan berarti akan sangat berbeda dengan kondisi di tahun 2019. Oh, mungkin itu saja. Wah, keren banget. Mungkin kita bisa Selamat. ini dulu kali ya, kenalan dulu kali ya. Apa? Iya, perkenalan dulu nih. Dari kami ini ya KL, terus ini ada Mas Kelvin sebagai co-foundernya Jor 5 juga, sama ada Mas Iqbal. Coba Mas Iqbal, Mas Kelvin. Dari Mas Kelvin dulu ya kali ya. Oh iya. Halo teman-teman semua di sini. Selamat bergabung ya teman-teman. Semoga live IG-nya bisa bermanfaat buat kita semua. Silakan Bang. Oh iya. Selamat malam-malam rekan-rekan semuanya. Saya sini Mimin Jawa 5, yaitu Mimin TN05 yang akan ikut dalam live kali ini. Bersama-sama kita sharing santai aja, kita ngobrol diskusi santai aja. Semoga enjoy ya dengan acara ini. Oke, Mas Al. Oke, next. Mungkin kita mulai dulu dari persiapan KAI komuter pada saat musim mudik Lebaran ya, Bu. Bu Ana, mungkin saya boleh nanya nih, Bu. Dong. Bedanya apa ya sama tahun lalu ya, Bu? Bedanya sama tahun lalu. Bedanya apa nih, Bu? Yang pertama yang mencolok adalah bahwa peraturan dan regulasi untuk transportasi di mudik kali ini itu kan ada kelonggaran. Kalau kemarin kita masih dibatasi 40% sampai 45%, kita sekarang sudah 60%. Kemudian mobilisasi masyarakat ini kan sudah meningkat juga ya dengan adanya kegiatan perkantoran, dengan adanya kegiatan pembukaan dari pusat-pusat perbelanjaan dan pusat keramaian lainnya gitu. Jadi di sini sangat menarik teman-teman, tapi saya melihat bahwa kita harus mendukung ya pemerintah di dalam memberikan kebebasan kita untuk melakukan silaturahmi dengan tetap melakukan protokol kesehatan sehingga kami mempersiapkan sesuai dengan misi dari pemerintah yakni mudik sehat ya dan mudik aman gitu. Jadi kalau persiapan demi persiapan pasti kita lakukan. Tahu nggak sih jalur 5 kemarin itu kita sampai mencapai hampir 650.000 penumpang di Jabodetabek. Kemudian ini kebetulan saya baru balik juga dari Jogja Solo yang volume tertingginya sudah mencapai 17.000 untuk yang komutersnya, yang KRL-nya, dan tadi saya baru balik juga dari Surabaya. Ini sangat luar biasa ya, di Surabaya aja kemarin itu saya menuju ke Malang gitu ya, itu sudah luar biasa peningkatannya dan penumpang KA lokal di sana berkisar antara 7.000 sampai 8.000 dalam satu hari. Artinya mobilisasi masyarakat ini harus kita dukung, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Nah, yang berikutnya lagi, ketika KRL ini memang sudah dipadati oleh mobilisasi masyarakat di Jabodetabek sendiri, jam operasionalnya sudah berubah ya. Dari yang sebelumnya pukul 4 pagi sampai pukul 10 malam, ini sudah sampai pukul 24 pada malam harinya. Sehingga kami bisa menjalankan sampai 1.053 perjalanan per harinya. Nah, inilah menjadi salah satu upaya kita untuk mendukung mobilisasi masyarakat tetap dengan protokol kesehatan. Itu mungkin sedikit gambaran dari persiapan dan kesiapan kita, yakni menambah jam operasional KRL menjadi sampai pukul 12.
kemudian menambah perjalanan menjadi 1.053 perjalanan, kemudian memberi kesempatan untuk balita sudah boleh naik KRL di jam-jam tidak sibuk, kemudian juga tetap memberlakukan syarat vaksin dan menggunakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mematuhi marka-marka itu masih kita lakukan. Oke. Nah, ini kita jadi teringat ya kalau Lebaran 2020 dan 2021 itu menyedihkan banget ya, Bu. KRL kalau tahun 2020 saya ingat banget, cuma beroperasi di jam, cuma pagi jalan, terus tengah-tengah hari di stop, terus sore jalan ya, Bu. Tahun 2021 gimana ya, Bu? 2000 Udah, tapi alhamdulillah udah. Kalau 2021 kan kita sudah proses mulai vaksin sebagian ya, jadi waktu itu kita nggak ada pembatasan seperti di tahun 2020 ya, tetapi kita jalankan tetap dengan protokol kesehatan. Pada waktu itu kan ada juga peraturan mengenai esensial dan kritikal gitu ya, dan tempat-tempat keramaian juga belum dibuka, kemudian masih ada pemberlakuan PPKM, waktu itu kan masih level 3 juga gitu ya. Kalau sekarang kan sudah lebih baik lagi, sehingga ini adalah satu hal optimisme kita ya di dalam penanganan pandemi oleh pemerintah, dan ini berpengaruh kepada mobilisasi masyarakat yang saat ini sudah mulai meningkat. Amin. Maaf nih, tengah-tengah ada pertanyaan, Bu. Target stasiun Manggarai revitalisasi selesai kapan ya? Nanti mungkin ini kan dari Dirjen Perkeretaapian ya. Jadi kalau kita lihat memang masih berproses terus gitu. Tapi yang bisa saya pastikan selesai untuk jalur dari Manggarai sampai Cikarang itu Tambun diselesaikan tahun ini. Iya, terutama Tambun ya, Bu. Ini tapi gimana, Bu? Banyak penumpang dari jalur Blue Line ini banyak bertanya, kok Tambun kapan selesainya? Nggak selesai gitu. Betul. Ya, tahun ini ya teman-teman. Ya. Oke. Next tadi. Masih ada pertanyaan ini, Lebaran ada kereta nggak, Bu? Banyak banget. Saya lihat 2 atau 3 nanya. Kenapa? Lebaran ada kereta nggak? Bukhari 20. Enggak, pasti dari pukul 4 pagi sampai pukul 12 malam. Boleh nanya kalau naik kereta sudah vaksin 3 nggak usah antigen ya? Kalau naik komuter lain nggak usah antigen ya, Bu? Semua layanannya ya, Bu? Nggak usah ya? Kalau untuk komuter lain itu ini sih ya, tidak ada syarat untuk antigen atau swab, tetapi kita harus vaksin, teman-teman. Oke, Bu. Nah, kemudian untuk kita balik lagi ke bahasan yang sudah ya, Bu, sudah dikasih ke Ibu sebelumnya ya. Nah, kalau untuk di Jogja Solo kan ini pertama kalinya ya, Bu, menghadapi kondisi mudik Lebaran. Di sana seramai apa ya, Bu, selama beberapa hari ini? Kalau di Jogja Solo itu sama ya. Kalau di Jogja Solo ada penambahan loh, Mas. Jadi yang sebelumnya kita menjalankan 20 perjalanan menjadi 24 karena kita melihat berbeda dengan yang ada di Jakarta ya. Kalau di Jakarta itu kan kita melihat jam-jam sibuknya itu adalah di hari kerja. Tapi kalau di hari libur dia menurun ya. Nah, kalau di Jogja Solo ini menarik karena Sabtu Minggu dan hari libur itu biasanya meningkat. Dan kita lihat memang peningkatannya ada menuju Lebaran ini gitu. Jadi kita menambah perjalanan dari 20 perjalanan menjadi 24 perjalanan dan diharapkan ini bisa mensupport mobilisasi masyarakat di mudik tahun ini. Bu, maaf ya, Bu, ini mungkin skopnya KAI Pusat nih, ada yang nanya. Maaf, dulunya mau bertanya untuk Sukabumi apakah harus vaksin ketiga? Nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu karena data lokal. Aglomerasi. Iya, maksudnya lokal juga Tangerang walaupun di AKI aksesnya ke AJJ. Pokoknya naik dan kereta lokal itu wajib vaksin teman-teman, booster ya, dan kita akan melakukan pengecekan peduli lindungi. Kalau lokal kan masih mengikuti di KAI Akses ya. Kalau dia memang sudah menginput ID-nya itu pasti sudah otomatis ada keterangan sudah divaksin atau belum gitu. Jadi
kami sarankan kepada pengguna jasa komuter lain, ayo jangan hanya melihat itu sebagai syarat perjalanan, tetapi harus mendukung itu untuk saya sehat, keluarga saya sehat, teman-teman saya sehat, begitu kan? Jadi sebenarnya kita lihat jangan diberatkan itu menjadi syarat perjalanan gitu, tetapi menjadi syarat ketika saya harus keluar rumah, yang dulunya kita pakai masker aja bisa keluar rumah, sekarang kita harus mendukung namanya vaksin, terutama booster gitu ya. Dan kita kan aktif sekali nih dari komuter lain juga di beberapa stasiun kayak seperti kemarin di Cikarang ya. Kemudian ada beberapa vaksin seperti di Bogor itu diikutin gitu. Jadi teman-teman jangan menganggap bahwa vaksin itu menjadi syarat perjalanan yang memberatkan. Tapi menurut saya ini adalah satu hal yang kita bisa lakukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri, orang lain, bahkan keluarga kita gitu ya, orang tua dan yang lainnya. Oke. Bu, next ini ada pertanyaan masuk. Stasiun Matraman kapan dibuka, Min? Nggak sabar. Iya, sabar ya. Dalam waktu dekat. Semoga ini terus kita koordinasi dengan Dirjen Perkeretaapian, teman-teman dari Kementerian Perhubungan, karena kan pasti ada uji coba, pasti akan ada pengecekan dari sisi keselamatan juga, operasi dan yang lainnya. Tapi yang pasti kita akan update, akan info sesegera mungkin mengenai operasional stasiun Matraman ini. Ya. Oke, next ada atasnya. Tanah Abang Rangkas tambah jamnya dong. Sampai jam 24 ya. Harusnya udah dong. KRL apa di Solo apakah sudah beroperasi sampai Palur, Bu? Saat ini masih uji coba. Masih uji coba. Iya ya, ini kan balik lagi kembali ke Ditjen kan ya. DJKA juga kan yang tanggung Kita jawab. lagi uji coba. Semoga kalau uji cobanya lancar, ini bisa segera kita buka. Amin. Berarti itu sekaligus dengan Dipo juga ya, Bu? Di sana? Ya? Di Jebres? Di Jebres mau bikin Dipo juga? Di Jebres. Nah, kemudian misalnya balapan mau digunakan untuk apa ya? Kenapa? Kalau yang di ini, yang di apa sih namanya? Di Solo Balapan kan ada tempat stabling, Bu. Nantinya mau digunakan untuk apa ya? Kalau di Jebres sudah Kan selesai. stabling. Kan ada stabling, ada dipo. Kan berbeda. Sejauh ini memang nggak bisa untuk perawatan ya di sana ya? Saat ini sebelum diponya beroperasi dengan maksimal, stabling bisa kami gunakan untuk melakukan perawatan rutin. Bu, kemudian kalau KRL yang di Klaten ya, Bu, itu di Klaten kan sering stabling, dia ada pekerjaan ini nggak, Bu, di semacam perbaikan itu atau cuma numpang tidur aja di sana? Ya, di Jatuhnya. Klaten yang namanya PUK juga ada ya, teman-teman, ada PUK. Kita stasiun-stasiun seperti Tangerang juga kan ada PUK-nya, dimungkinkan melakukan pengecekan daily ya. Jadi cuci kereta juga boleh di sana gitu. Jadi saat ini baik Klaten ataupun Solo Balapan menjadi tempat stabling ya, gitu. Oke, next mungkin untuk Iya, KRL-nya sambil yang tidur mau sama. ditanya nih. Oh ya, Min, saya nanya. Bu, untuk KAI komuter ini dalam menghadapi penumpang musiman, ada antisipasi nggak, Bu, sih? Kayak personil, keamanan, dan Ya. pengaturan ini penumpang pulaunya. Ya, pasti ya. Jadi dalam persiapan Lebaran ini salah satu yang kita siapkan adalah personil. Jadi 4.500 petugas kita yang sudah kita siapkan ini juga ditambah dengan seperti saya yang kerja di kantor itu kita nggak boleh cuti nih selama cuti Lebaran ya. Jadi kita akan support melalui posko-posko dengan ditambahnya sekitar 600 ya dari kantor pusat itu bisa membantu operasional. Kemudian juga di sini kita juga bekerja sama dengan kepolisian, bekerja sama dengan kewilayahan untuk melakukan pengamanan angkutan Lebaran pada saat ini. Oke, next. Tahun Lebaran. Bu, maaf ada yang lewat lagi nih. Saya baru mau coba KAI Komuter dalam beberapa waktu dekat. Ini konteksnya yang di Jogja sih kayaknya. Tapi ini minimal berapa menit ya?
Kalau di Jogja Solo ya, hampir 1 jam teman-teman. Kalau Jabodetabek kan kapan aja Nah, ya, Bu? kalau Montep. di apa namanya Jogja Solo coba dicek di KRL Akses untuk jadwalnya. Ini kalau di jam sibuk dia ada yang range waktunya 15 sampai 20 menit ya. Yang pagi sama sore. Kemudian ada juga penambahan untuk jadwal-jadwalnya. Nah, kalau untuk waktu tempuhnya itu hampir 1 jam. Nah ini, wah ada DM nih. Kak, kok boleh pakai kacamata, Kak? Oh bukan, kami tuh dari Jawa 5 ini bukan orang dalam KCI ya, mungkin untuk teman-teman biar clear aja ya. Kami dari Jawa 5 ini komunitas biasa, kami juga karyawan swasta ya, kami berempat, 4 dari 5 member kami itu karyawan swasta dan juga punya kerjaan masing-masing dan pasti dibolehkan pakai kacamata ya, sehingga kalau untuk rekrutmen KCI itu udah berbeda ya Bu. Karena kan ini kita bertiga nggak ada yang orang dalam loh Bu. Oke, next. Oh Mungkin ya Bu, saya mau izin nanya boleh Bu? Izin bertanya Bu, Bu Ana. Ya. Kan menjelang Idul Fitri ini kan banyak tuh Bu ya case-case di mana yang kehabisan tiket ya. Mungkin dari Bu Ana sendiri ada saran atau insight mungkin Bu, apakah saat Lebaran ini jadwalnya ditambah atau mungkin ada kereta yang digunakan lebih atau bagaimana Bu? Atau mungkin ada tips-tipsnya untuk pasti dapat tiket gitu? Ini sepertinya ke KA lokal ya jatuhnya. Iya, misalnya Walahar kan habis-habis mulu tuh. Ya, kalau kereta lokal yang kita kelola itu ya di Rangkas Merak, kemudian di Bandung, kemudian juga di Surabaya ya. Kemarin saya melihat kita kapasitasnya itu sudah diizinkan 120%, tapi masih belum penuh, masih di bawah kapasitas maksimum gitu. Jadi sampai saat ini yang kita lakukan seperti yang di Jogja, kita kan nggak ada booking tiket kalau yang KRL ya. Jadi keretanya yang kita tambah gitu, jadwalnya yang kita tambah. Tapi kalau kereta lokal, khusus untuk di tujuan Sidoarjo kemarin kita nambah ada 4 ya, 4 perjalanan gitu. Jadi hal-hal ini yang terus kami lakukan kalau di kereta lokal dan KRL sesuai dengan kapasitasnya. Karena kan kita juga melihat ya potensi-potensi mereka mau naik kereta lokal kemana aja gitu. Dan ada data-data juga yang kita terima dari pusat, kemudian dari dishub setempat gitu. Dan tentu juga ini yang mendasari kami menambah jam operasional, kemudian menambah KRL di Jogja, menambah perjalanan kereta lokal di Sidoarjo. Jadi kita sudah nambah sih Mas. Tapi kalau kereta jarak jauh mungkin nanti bisa tanyakan ke KAI langsung ya. Ya. Baik Bu, terima kasih. Oh, Ya. Bu Anu, yang Supas Surabaya Pasuruan tuh dipegang KCI juga Iya. Bu. Subang Supas berarti sampai 29, mantap loh. Betul. Iya. Daerah paling ujung loh Bu itu. Saya waktu kesana juga bingung lah, saya nginjek daerah paling ujung di Jawa gitu loh istilahnya ya. Ya, ada lagi mungkin Mas untuk lebarannya? Oh, untuk lebaran mungkin Bu, ini gimana Bu kalau Jakarta Kota kan tahun lalu bahkan udah COVID aja masih antrinya nggak karu-karuan ya Bu itu. Ada rencana mau dialihkan ke Jakarta nggak? Misalnya rekomendasi gitu diarahkan sebaiknya turun di sini gitu. Kepada pengguna jasa komuter lain itu harus adaptif dengan informasi ya, karena ada mobilisasi download KRL Akses sehingga kita tahu nih stasiun-stasiun mana yang masih sepi dan stasiun tujuan kita itu masih sepi atau sudah padat, sehingga ini bisa jadi rekomendasi apakah kita mau melanjutkan perjalanan atau sedikit mengundur gitu. Jadi kalau kita lihat tren kalau pas mudik itu biasanya selesai sholat id itu biasanya jam 10 itu udah mulai rame nih untuk berkunjung dan bersilaturahmi gitu. Jadi saya pikir pada saat ini kita memaksimalkan jadwal yang 1053, tetapi kami mengajak kepada pengguna jasa komuter lain itu ayo gunakan masker, lakukan protokol kesehatan, saling mengingatkan karena saat ini pandeminya masih belum berakhir. Ya. Oh ya Bu, saya ingin bertanya Bu. Ini soal prasarana di setiap stasiun
apakah pas Lebaran ini udah menunjang Ya, gitu Bu, seperti eskalator kan kemarin kan ada kayak di ya. Manggarai kan sering tuh keluhan mati gitu. Itu Iya, gini, bagaimana? eskalator pasti teman-teman, saya selalu sampaikan sebenarnya kita akan upayakan terus ya berkoordinasi dengan KAI, berkoordinasi dengan apa Dirjen Perkeretaapian karena saat ini banyak stasiun kita yang masih direvitalisasi. Saya juga mengajak gini kepada jalur 5 untuk kita bisa mengedukasi pengguna jasa komuter lain untuk menggunakan lift dan eskalator itu apa dimaksimalkan untuk mereka yang membutuhkan. Buat kita yang masih fresh gitu ya, kita bisa naik tangga. Karena apa? Bayangkan saja seperti Manggarai, itu hampir 300.000 orang akan naik turun menggunakan eskalator dengan non-stop ya, mulai dari jam 4 pagi sampai jam 12 malam dengan kapasitas maksimum. Ya. Dan kalau misalkan mau lift, misalkan kayak gitu, kalau misalkan hanya di apa namanya, jangan dipaksa semuanya gitu ya. Nah, hal-hal ini behavior ini mungkin kita saya mengajak jalur 5 untuk kita lakukan edukasi supaya kita juga bisa ikut menjaga fasilitas-fasilitas ini gitu ya, karena kita stasiun kita itu terbuka dan dihadiri ratusan ribu orang dan operasionalnya itu kan apa namanya mulai dari jam hampir 24 jam gitu ya. Nah, ini yang perlu kami pelajari, kemudian behaviornya kita seperti apa, sehingga alat-alat kita ini bisa dimaksimalkan kembali. Sampai saat ini, saya melihat teman-teman di lapangan tidak berhenti untuk melakukan perbaikan demi perbaikan, dan ingat, saat ini stasiun-stasiun kita itu masih terus dilakukan revitalisasi, sehingga kami mohon maaf ketika masih ada gangguan, tapi kami upayakan untuk tetap memperbaikinya. Oke, Bu. Min, apakah kedepannya ada rencana integrasi antara KRL dan MRT? Maaf Ibu sebentar. Kan kami baru-baru ini datang dari kantornya MITJ ya Bu. Yang itu loh, MRT sama KAI konsorsium Bu. Nah, kemarin saya sempat diskusi sama mereka untuk rencana pengembangan pengembangan Skywalk dari stasiun Sudirman ke LRT Jabodebek. Terus dari LRT itu nanti mau dikoneksi. Ya. Orang nanti bisa langsung jalan ke MRT lewat area Sudirman Bu. Nah, kemudian integrasi dengan MRT dengan atau LRT Jabodebek atau dengan LRT Jakarta itu kurang lebih gimana ya Bu rencananya? Sangat terbuka, dan saat ini kan teman-teman sudah tahu ya bahwa kita sedang uji coba kartu kita untuk diintegrasikan di semua antar moda. Iya. Jadi kalau namanya integrasi itu ada integrasi pelayanan, integrasi pembayaran, dan integrasi fisik stasiun ataupun halte. Nah, untuk program-program itu pasti kita lakukan nih teman-teman. Dan salah satunya kita sudah melakukan uji coba penggunaan kartu KMT, kartu multi trip kita itu bisa digunakan di beberapa moda, antar moda di Jakarta. Oke. Oh iya, mungkin sedikit review ya Bu. Kalau review dari teman-teman Jawa 5 ini, alhamdulillah berhasil semua Bu. Yang pakai ini kan pakai KMT kan, KMT digunakan di MRT berhasil. Terus digunakan di mana tuh di TJ juga berhasil Bu. Memang kelemahannya memang nggak ada tempat isi ulangnya, karena kan kita ibarat kata numpang ngetep aja gitu, sama kayak kartu bank kan. Itu sih Bu. Tapi berhasil sih Bu. Ini waktu tap-nya juga nggak terlalu lama. Kalau di MRT kita tes sama di TJ juga. Ya kita kalau masih kurang di ini Bu, non BRT-nya Transjakarta mungkin bisa di-push juga Bu dari KCI. Boleh, siap. Kita siap operator di luar MRT dan TJ. Kita juga inisiasi integrasi untuk di luar Jabodetabek juga, kami sangat siap dengan itu. Sehingga mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Ya. Mungkin sama ini ya. Oh iya, dengan layanan top up juga ya. Mungkin kalau udah ada kartu integrasi itu diperluas kembali Bu ya. Selain di stasiun KCI Bu. Untuk top up-nya. Iya. Kami sedang kembangkan, kita bisa nanti top up melalui handphone ya. Dan kita pasti akan lakukan bagaimana caranya. Sebentar. Bagaimana pengisian pulsa
ataupun pengisian saldo, ya maaf, pengisian saldo kartu multi trip kita ini bisa lebih mudah. Tapi saat ini kami akan mengupdate KRL akses kami agar teman-teman bisa melakukan top up via NFC ya. Yang saat ini baru cek saldo, nanti mudah-mudahan kita bisa update saldo atau isi saldo. Itu melalui aplikasi apa ya, Bu? Kalau top up kartunya? Iya, kenapa? Melalui aplikasi apa ya, Bu, itu untuk top up NFC itu? Apakah aplikasi sendiri atau? Nanti kan kita sudah ada rolak ya. Jadi itu akan kita upload terus supaya teman-teman bisa melakukan. Kalau saat ini bisa cek saldo aja NFC-nya. Terus kita akan kerjasama dengan beberapa payment gateway yang bisa kita masukkan ke aplikasi kita supaya teman-teman bisa melakukan top up sendiri lewat handphone. Oh iya, sebelumnya sorry ya, mungkin kan kameranya hilang tuh. Saya matiin suka mau ngatur posisi Bu sama Mas Kelvin sama Mas Iqbal ya. Oh iya Bu, mungkin kalau kepengenalan Jawa 5 sendiri ya, mungkin salah satu alasan Bu tim KCI menginvite mungkin karena kita semua terlepas mengcover berbagai moda transportasi ya Bu. Kita pakai nama-nama ini nama-nama KRL buat inisial akhirnya. Marcen, Tokyo. Tokyo itu Mas Kelvin. Terus Diardo 05 Nyulipri, Kevin dia rekam Bu, nggak bisa masuk karena maksimal 4 orang kan. Terus Iqbal, TM05 series. Udah Bu, mungkin itu bisa cerita-cerita dikit nggak Bu? Latar belakang pergantian New Livery itu gimana ya? Kan selain karena HUT KAI, selain karena rebranding KAI. Kalau livery itu kan memang dia kalau dia sudah saatnya overhaul, Boleh sih. Halo Bu. Sinyal Bu Anu. Sinyalnya tes. nah ketika overhaul itu kan ada beberapa pengecekan. Tapi kalau untuk tematik memang kita lakukan ada tematik juga, bekerja sama dengan mitra gitu. Jadi bedakan untuk melakukan pengecekan ulang ataupun dengan tematik. Tematik kita bisa bekerja sama dengan mitra kita. Kalau untuk pengecekan ulang ini rutin dilakukan untuk KRL yang masuk overhaul. Nah, untuk saat ini kan kita untuk slot barunya itu kan merah putih ya. Jadi kalau di KAI itu KAI komuter tulisan komuternya warna merah. Kita berharap warna merah ini akan menjadi energi ya, energi untuk KAI komuter yang sangat mobile, kemudian aktif gitu ya. Itu sih kenapa kita membuat KRL kita sampai saat ini liverynya itu merah, dominan merah, putih dan abu sedikit gitu. Bu, berarti kalau yang tahun lalu tuh ada filosofinya nggak Bu yang livery merah itu? Ya misalnya Tokyo kan livery merah sama kuning. Ya. Yang livery lama itu kan semangat merah putih itu Indonesia, ya. Semangat, kemudian ada movement di situ komuters dan jiwa muda ya. Karena merah ini adalah adanya berani di situ, kemudian ada spirit di situ, ada energi di situ gitu. Terus Ibu, karena pengalaman juga kan yang seri JR 103 itu yang udah ditaruh di Cikaung kan, itu juga warna merah menarik perhatian orang lebih bener sih, bener memang membuat lebih energik memang. Sama yang TM5 itu yang baru dibawa ke Pasir Bungur itu kan Bu, itu juga awal-awal operasi banyak yang senang itu foto-fotoin. Tapi ada yang jauh-jauh ke Dipo loh Bu, saya juga nggak ngerti lagi. Kami juga sebagai pecinta kereta juga nggak tahu ya, mungkin masih mikir 2 kali loh Bu kalau sampai ngejar ke Pasir Bungur loh Bu, bingung saya. Ya, oke mungkin seputar Lebarannya masih ada yang perlu masih ada yang belum jelas nggak untuk seputar angkutan Lebarannya? Mas Iqbal coba cek komen deh. Oh ini ada pertanyaan. Oh kayaknya mandek. Iya ada pertanyaan. Mengapa KAI komuter belum ada kerjasama dengan KCIC, terutama integrasi ke stasiun Halim? Ini soal integrasi ya, kereta cepat dengan KRL komuter lain. Ya, ini kan infrastruktur ya teman-teman, ditunggu aja. KCIC juga saat ini masih dalam penyelesaian pembangunan jalurnya.
Intinya adalah KCI terbuka bekerja sama untuk melakukan integrasi tidak hanya kepada yang berbasis rel, tetapi bus, BRT, semuanya kami sangat siap untuk melakukan integrasi. Ya, baik. Maaf, Bu, mau izin mungkin kasih masukan tadi juga Bu mungkin ya. apa? Terkait sebenarnya kan saya kan juga pengguna KI ya dulu ya. Terus sebelum saya bekerja saya kuliah selalu pakai KRL gitu. Nah di situ kan dulu selalu desek-desekan Bu ya, maksudnya penuh gitu. Jadi walaupun barang saya tas sudah taruh di depan, itu saya pernah kehilangan telepon genggam Bu gitu, handphone saya gitu. Bahkan saya naruh di atas pernah kehilangan laptop juga Bu gitu. Karena saking padatnya jadi kadang kita agak sulit untuk memantau itu karena kan kedorong-dorong gitu ya Bu ya. Mungkin nanti lebaran melonjak sehingga ada kemungkinan hal itu bisa naik lagi case-case gitu Bu. Dan kejadian-kejadian sebelumnya ya, maksudnya saya udah pernah ada laporan gitu dan pas cek CCTV di Manggarai gitu, agak sulit juga untuk nge-trace-nya gitu Bu. Itu sih. Jadi ada kesulitan di situ ya. Mungkin masukannya entah CCTV-nya lebih view-nya lebih banyak karena kan hanya di pintu masuk pintu keluar ya waktu itu kalau nggak salah, sama ya biar lebih enak sih Bu di setiap stasiun gitu untuk memantau. Oke. Jadi betul sebenarnya dimanapun kita berada, di tempat-tempat yang ramai orang kita harus sangat fokus dengan barang pribadi kita ya teman-teman ya. Tapi kami dari sisi KCI-nya, ini kami membangun satu sistem lost and found. Kemudian kami juga memang ada beberapa CCTV, bayangkan di Jabodetabek ada 110 CCTV, 110 stasiun ya. CCTV itu kali berapa ya? Sehingga kita memonitor di komputer control room itu ada ribuan CCTV yang harus dilakukan pengecekan. Artinya memang akan membutuhkan waktu untuk mencari lokasi-lokasi yang memang kita informasikan kepada petugas gitu ya. Nah, tetapi di sini kami juga melakukan lost and found. Teman-teman tahu nggak, lost and found itu nggak hanya cuman barang yang hilang, tapi ada yang barang tertinggal, itu 78% diambil. Sisanya masih ada di gudang kami. Ketika ini sudah lebih dari 3 bulan, ya lebih dari 3 bulan seperti jaket, helm, dan yang lainnya, ini akan kami laundry, kita berikan kepada yang membutuhkan, gitu. Nah, jadi kita lihat lost and found ini sebenarnya 78% diambil sama penggunanya, tetapi memang ada beberapa barang yang benar-benar hilang ya, ada pencuri di atas KRL, tapi di sini kita pasti harus bekerja sama dan tidak memberi kesempatan untuk mereka melakukan hal tersebut. Namun kami tetap berupaya membangun kontak center 121 juga 24 jam. Jika memang membutuhkan informasi boleh menghubungi kontak center tersebut ya. Tapi ingat, ini lost and found. Artinya barang yang memang kami temukan tidak pernah hilang, itu akan kami masukkan ke gudang ya. Karena ada juga barang yang tertinggal gitu, tidak hanya yang hilang gitu ya. Jadi inilah upaya-upaya kita untuk menyelamatkan barang teman-teman. Tetapi ingat tanggung jawab kita untuk barang-barang kita harus mengontrol apapun yang kita bawa di atas KRL. Ataupun dimanapun kita berada yang memang ada banyak orang di sana. Gitu. Ya, mungkin masukan dari saya, mungkin bikin video prosedur yang kehilangan barang bagaimana Bu? Dari petugasnya, alurnya seperti apa? Itu mungkin saran. Siap. Lalu ini ada yang bertanya Bu, untuk ini masalah lebaran ya, untuk arus penumpang flow pengaturannya di Solo Yogyakarta itu seperti apa Bu pas lebaran? Untuk maaf Solo Yogyakarta Bu, alur ininya penumpangnya. Oke, kalau untuk Solo Jogja saat ini paling banyak itu 17.000 ya. Dan prediksinya kan memang Jawa Tengah dan Jogja ini menjadi tujuan ya.
tujuan wisata, tujuan mudik, tujuan orang jalan-jalan, sehingga seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita sudah menambah perjalanan menjadi 24. Ini sudah bisa dimungkinkan mengangkut lebih dari 20.000 penumpang dengan kapasitas 60% gitu teman-teman. Jadi kami juga mengapresiasi kepada penumpang Jogja Solo yang sangat luar biasa bisa adaptif dengan peraturan-peraturan yang disampaikan oleh KAI Komuter, sehingga di sana itu saya lihat mereka sangat patuh sekali dengan aturan, dan semoga ini bisa dipertahankan dan menjadi salah satu transportasi andalan di area Jogja dan Solo. Ya, gitu. Oh, ada pertanyaan lagi. Mungkin ada penumpang yang dari Bogor ya. Kenapa KRL Jakarta Bogor dan sebaliknya mulai dari KA 1137 sampai 1151 sering mengalami keterlambatan akhir-akhir ini? Itu apakah karena arus kereta jauh itu banyak atau gimana, Bu? Keterlambatan di mana ya? Mungkin keterlambatan kayak keterlambatan masuk stasiunnya atau bagaimana? Gini, saya apa sih namanya ya, agak belum menjawab ketika misalkan kelambatan kapan gitu, karena ada beberapa kejadian. Misalkan kemarin kan ada apa namanya di Citayam ada yang apa namanya tertemper gitu. Kemudian ada juga kondisi LAA yang off gitu. Jadi hari apa nih kelambatannya kita harus tahu, karena ada beberapa hal yang menyebabkan kejadian tersebut. Tetapi kalau tidak ada masalah, ya biasanya kami akan memaksimalkan untuk ketepatan waktunya. Ada yang nanya lagi, apakah ada rute KRL yang menaikkan penumpang di stasiun Pasar Senen di masa mudik ini? Sebenarnya ada, dari arah Jatinegara ya, Bu ya? Terus Mas Iqbal? Oh ya, ada rute KRL yang start dari Pasar Senen, Bu, maksudnya? Di masa mudik Ada. Oh, ada ya? di Pasar Senen kan ada. Ada. Lewat Jatinegara juga ya. Jakarta Kota kan ada yang lewat dari Pasar Senen juga. Ya. Oke. Oh ya, Bu. Mas Iqbal, Mas Iqbal Ya. dan teman-teman. Ya, ini sebenarnya saya jam 8 ada lagi acara karena kemarin ya. Iya. Karena saya lagi di stasiun. Maaf ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Ini saya lagi di stasiun Pasar Senen. Memang kan sedang foto lebaran nih. Oh iya. Ya, saya mau ada janji lagi dengan media lain untuk Baik. Mungkin terakhir ya, Bu. Oke. Ini soal stasiun Tenjo ya, Bu. Itu bagaimana ya, Bu? Pembangunannya? Kok nggak ada